Karena kan otak itu kan untuk survive. Artinya kalau misalnya kita misalnya ya nggak belajar, mungkin kita akan lebih bahagia mungkin. Tapi kan balik lagi kita nggak survive. Apakah bisa kita hidup terus bertahan? Kayak ada ingat nggak pas kita kecil dulu orang bilang gini, jangan kasih tahu ya kalau ini haram, kenapa? Supaya gua nggak dosa. Iya lu nggak dosa tapi lu bodoh. Nanti gini ada orang bisa berkata hidupku terkesan lebih simpel ketika gue SD. Betul sih gitu kan ya. Artinya ketika orang nggak naik kelas dia pasti tidak akan punya ujian yang lebih besar. Karena semakin besar orang pengetahuannya dia akan punya tanggung jawab lebih besar, dia akan kepikiran lebih banyak dan segala macam. Tapi bukankah memang itu tujuan hidup manusia untuk survive? Gitu maksudnya. Jadi kalau kita balikin lagi bahwa untuk survive ya nggak ada pilihan sih Fer sebenarnya. Tetap dia harus mengalami itu gitu maksudnya. Lu pilih mana, overthinking dan lu punya ilmu, dan lu nggak punya ilmu dan tetap overthinking juga. Bahagian itu kan emang nggak didesain di otak manusia Iya, sebenarnya. Kan? dan nggak didesain di kehidupan manusia. Iya, kayak bahagia. Apakah manusia memang harus bahagia? Bahagia itu kan beda dengan rasa sakit dan sedih yang bisa bertahan lama ya. Bahagia itu kayak letupan gitu. Selesai. Buat kita bahagia selesai, besoknya kita harus nyari craving kebahagiaan baru lagi atau buat lagi. Dia datang sebentar hilang, datang sebentar hilang. Jadi untuk jadi indikator malah bahaya. Banyak orang yang akhirnya hidupnya tidak berjalan dengan bukan bahagia ya, tapi berjalan dengan baik. Karena rasa ingin terus bahagia gitu loh. Betul. Craving pada bahagia. Kebahagiaan, pada happiness, pada apa yang kita tahu diproduksi sama hormon yang sebenarnya nggak sehat juga kan, dopamin, oksitosin kalau berlebihan gitu segala macam. Sekarang itu salah satunya terjadi sama diri gue sendiri gitu loh. Gue udah kena di salah satu aspek gitu kan. Ya udah kecanduan di addict dengan satu hal, ya sekarang nguranginnya tuh menyakitkan. Tapi ya proses pengurangan dan penghentian yang menyakitkan ini yang akhirnya jadi obat. Iya, membuat kehidupan yang lebih baik, better quality lah.